Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Nasdem TV, dimanapun Anda berada, semoga Anda sehat selalu. Di sini saya bersama Bung Adam Sukiman, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah. Selamat pagi, Assalamualaikum Bung Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Barakallah fiik. Beberapa hari ini kita mengikuti berita yang sangat menggemparkan menurut saya. Seorang anak kecil, anak usia sekolah dasar, mengambil langkah yang Tragis ya. tragis, bunuh diri dengan dalih atau dengan alasan bahwa dia tidak bisa membeli buku dan pensil. Memprihatinkan. Apa yang Anda lihat, apa yang Anda baca, apa yang Anda temukan dari peristiwa yang tragis ini, Bung Adam Sukiman? Ya. Pertama bahwa ini menjadi catatan pahit untuk institusi pendidikan kita di Indonesia di awal tahun ini. Masya Allah. Bahwa Sangat pahit. ya, bahwa betapa di usia kita yang sudah masuk menginjak usia ya 80 tahun ini, tapi di pelosok negeri kita itu masih kita temukan orang yang sekedar membeli buku saja tidak mampu. Tragis. Sangat berbeda ya. Tentu ini ya unfortunately ya. Ya. Bagaimana kita melihat kondisi di kota ya, dengan penuh kemewahan dan lain sebagainya gitu ya. Blow off pemberitaan yang sebegitu dahsyatnya ya. Tiba-tiba kita dikagetkan dengan kasus-kasus seperti ini. Artinya apa, Bung Ain tadi? Bahwa ternyata cara kita membaca selama ini ya, khususnya dalam dalam hal institusi pendidikan kita ini ternyata belum begitu matang ya, belum komprehensif gitu ya. Artinya apa? Kita dengan ya, mohon maaf kalau saya menyebutkan, kita tentu mengapresiasi MBG yang telah diusung oleh pemerintah ini. Ya, sangat mengapresiasi. Tapi ternyata fokus kita ini bukan hanya gizi sebetulnya. Seharusnya bukan itu. Ya, kita tentu bangga dengan program ini. MBG. Terlepas dari berbagai spektrum yang kemudian menjadikan ini sebagai bancakan. Ya. Sebab ya akhirnya kita dikagetkan dengan peristiwa seperti ini, bahwa kita masih punya hal prinsip yang perlu kita benahi. Hal prinsip ya. Kita sampai hari ini jarang mendengarkan orang atau seorang siswa tidak makan, ya kan? Apakah Anda ingin mengatakan bahwa ini adalah fenomena gunung es? Ya, disinilah pentingnya kita membaca sesuatu itu dengan secara lengkap. Karena boleh jadi kasus yang di NTT ini bukan satu-satunya. Ya. Boleh jadi ada tempat-tempat yang tidak terliput anak-anak kita yang bahkan bukan hanya tidak bisa membeli pensil dan buku, mungkin tempat tinggal mereka tidak punya. Tadi Anda mengatakan ini mendasar, ini fundamental. Kenapa kemudian ini tidak terperhatikan oleh pemerintah, malah masuk ke ruang-ruang quote and quote MBG tadi yang hari ini kita lihat, kita tarik napas dengan tata kelolanya yang sedemikian. Ya. Bahwa kita tidak menyalahkan ini sepenuhnya. Jelas. Ya. Tentu ini juga merupakan
sebuah program yang sangat bermanfaat gitu. Tuh, tapi lagi-lagi harus proporsional. Proporsional. Ya, proporsional. Jangan sampai kita fokus pada satu hal lalu mengabaikan hal lain. Yang justru hari ini kita miris, pahit saya katakan bahwa kejadian di NTT dengan alasan seorang anak tidak mampu membeli alat belajar, ini kan luar biasa. Artinya, apalah gunanya kita membuat anak-anak ini kenyang, tapi kemudian mereka dari sisi mental merasa tidak terperhatikan gitu ya. Ini kan satu dinamika gitu. Masalah besar. Akhirnya orang yang anak-anak ini ya tentu juga harus kita runut gitu ya, bahwa anak ini juga tidak automatically gitu ya melakukan itu. Ya, tentu kita perlu mempelajari. Artinya tindakan bunuh diri itu ada akumulasi. Ada akumulasi. Ya, Terus- sangat mungkin ada akumulasi. Ya, Ada peristiwa yang kemudian menjadi sebuah apa namanya? pemicu Pemicu. puncaknya mungkin yang akhirnya Ya, apa namanya? Bola salju lah ya. iya. Anda tadi katakan kesehatan mental tadi yang Anda sebut tadi. Terkait dengan itu. Oh, sangat mungkin. Sangat mungkin. Karena ini apa namanya? Kemungkinan ya, keputusan yang dilakukan oleh anak ini untuk artinya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini kan rasa-rasanya tidak mungkin dilakukan oleh mereka yang secara apa namanya? Kesehatan mental itu baik. Ya, artinya ini pasti ada gangguan, goncangan, itu turbulensi yang dialami oleh anak ini sehingga merasa bahwa ya sudahlah, maju mundur, kena mundur gitu ya, sehingga memutuskan untuk ini. Artinya apa, Bung Ainuddin? Kita juga perlu melihat, merunut dari jauh. Seperti apa anak ini? Apakah betul institusi pendidikan kita di daerah NTT, ya khususnya di wilayah anak ini ya, korban ini ya. Kemudian bagaimana pendidikan orang tua dan lain sebagainya. Ini kan juga harus menjadi satu perhatian. Ya. Apakah juga masalah kesejahteraan keluarga? Ya, itu. Ya. Ini harus dilihat. Makanya saya bilang, ini kan harus disampaikan di publik, Bung Ain, bahwa betapa besar anggaran pendidikan yang akhirnya dilimpahkan ke MBG ini. Yang menurut kita ketika ini bisa dikelola secara proporsional, artinya kasus-kasus seperti ini ya yang terjadi kita tidak akan menemukan bahwa ada seorang anak kemudian merasa frustasi karena tidak mampu membeli alat belajar. Disitulah peran pemerintah untuk memberikan subsidi itu, ya kan. Tapi kita tidak bisa melakukan itu karena hampir bisa dikatakan seluruh institusi yang ada ini berdalil bahwa ada efisiensi. Semua fokus pada MBG. Akhirnya kita mengesampingkan hal-hal yang justru juga prinsip kesejahteraan. Ya, bagaimana memastikan pendidikan tiap keluarga yang ada di tanah air ini itu terpenuhi. Itu dijamin bahwa tidak ada lagi yang tidak sekolah, tidak ada lagi yang kekurangan kebutuhan dasarnya. Ini kan ya, bahwa kita perlu, ya pemerintah juga perlu saya rasa perlu menganalisa, mengevaluasi ini secara mendalam bahwa MBG oke, tapi apa iya semua orang yang ada di sekolah itu betul-betul membutuhkan MBG itu? Ya. Sehingga akhirnya ini bias. Ya. Kalau kemudian pemerintah betul-betul secara sungguh-sungguh ingin menyiapkan misalnya MBG bagi anak, lakukan pendataan secara real gitu ya. Survei. Jadi tidak semua secara merata gitu ya, kita hambur istilahnya datang beribu-ribu porsi yang akhirnya pertama kami mendapat informasi sebagai aktivis sosial pendidikan bahwa ini justru juga menjadi problematika di kalangan guru-guru. Terjadi pergesekan. Anda seorang pendidik.
Anda menyaksikan situasi itu? Iya, kami menyaksikan dan mendapatkan informasi dari berbagai wilayah gitu bahwa justru ya dengan MBG ini mengakibatkan kisruh di antara guru-guru karena tadi itu pengaturannya yang tidak baik, yang tidak yang tidak sesuai gitu. Ya. Oke. Artinya Anda ingin menekankan bahwa ada kesalahan sistem tata kelola dalam program, katakanlah satu program pemerintah yang katakanlah kita spesifik ke MBG yang seharusnya bisa kemudian dana yang ada di situ dialokasikan ke hal-hal yang lebih substantif, ya. Apakah Anda melihat ada masalah tata kelola di situ sehingga tadi Anda mengatakan bahwa di antara guru pun terjadi clash, ya, terjadi ya katakanlah kesalahpahaman yang tumbuh karena tata kelola yang tidak sistematis seperti itu, ya. Kalau kemudian salah, mungkin tidak ya. Kita harus disclaimer ini ya, bahwa tidak. Artinya gini, Maksudnya MBG itu tidak salah. tidak salah. Program itu oke. Iya, pertama harus kita pahami juga bahwa memang program ini baru saja diluncurkan. Oke. Tentu kalau kemudian terjadi turbulensi, misunderstanding, ya, kemudian tata kelola yang belum kuat, wajar karena ini pertama memang skalanya sangat besar, skala besar, kemudian SDM kita yang mengelola ini belum siap. Ya. Nah, tentu kesalahan-kesalahan, ya, kemudian human error itu pasti ada, ya, pasti ada. Tapi kemudian ini harus menjadi fokus, ya, harusnya ada jangka waktu yang menjadi durasi evaluatif bagi pemerintah. Misalnya semester pertama 3 bulan per 6 bulan. Ini harus menjadi durasi evaluatif. Ya, sejauh mana? Ya. Agar tidak berulang kesalahan. Tidak berulang. Ya. Tidak berulang. Yang kemudian tadi proporsional. Artinya apa? Bahwa MBG ini tidak mesti semuanya memang diturunkan. Ya. Harus disisihkan untuk tadi kebutuhan-kebutuhan mendasar. Kita harus mampu melihat bahwa tidak semua keluarga ini hanya butuh makan. Ya. Tapi tadi itu terjadi kasus karena tidak ada alat tulis, alat belajar dan lain sebagainya. Mungkin merasa ya melihat kondisi keluarga juga mungkin sudah terbatas. Sehingga ya wajar kalau kemudian dari sisi mental psikologi mungkin seorang anak ini merasa kok begini banget gitu ya. Apakah akan seperti ini terus gitu, seolah-olah merasa bahwa ya ini apa ya, yang ya pasti begini-begini saja gitu ya, sehingga ya keputusan itu kemudian muncul untuk ya akhirnya terjadi ya bunuh diri itu. Nauzubillah. Ya, tentu peristiwa ini sangat kita sayangkan. Sesuatu yang tragis dan menyedihkan. Kenapa seorang anak yang kemudian mengakhiri hidupnya karena faktor-faktor tadi. Yang menarik kemudian untuk kita tarik dari peristiwa ini, selain tadi faktor-faktor teknis terkait dengan tata kelola yang seharusnya proporsional, masalah pendidikan kita akhirnya sampai hari ini menjadi problem yang ternyata belum selesai. Oke. Pemerataan pendidikan yang terjangkau lah ya. Karena kita tahu pemerintah juga telah meluncurkan apa yang disebut dengan sekolah rakyat. Yang ya kita terjemahkan, yang kita pahami dan kita ketahui bahwa sekolah rakyat itu adalah fasilitas atau layanan bagi masyarakat miskin. Bagi masyarakat yang tidak mampu. Apa yang terjadi sebetulnya? Apakah memang sekolah rakyat ini belum berjalan
optimal sebagaimana tadi Anda katakan memang baru mulai, ataukah memang tata kelola pendidikan kita ini belum secara serius memang dilihat oleh para aktor-aktor negara? Bung Adam Sukiman. Ya. Salah satu program yang juga kita sangat apresiatif ya dengan adanya sekolah rakyat ini. Ya. Artinya Pak Presiden ini Prabowo Subianto adalah seorang negarawan yang kemudian mampu mengambil hikmah dari perjalanan bangsa ini. Ya, beliau melihat bahwa ya keberhasilan institusi sekolah rakyat ketika itu dulu saat itu dimunculkan itu kehadirannya ya sangat membantu lah ya bagi rakyat Indonesia ketika itu, sehingga beliau mencoba untuk memunculkan ini sebagai sebuah gerakan flashback dalam bentuk yang lebih lebih lengkap gitu ya. Ya tapi ya harus diakui bahwa ya namanya program baru ya, baru tentu membutuhkan energi baru. Ya. Membutuhkan sumber daya manusia yang baru, yang artinya dari sisi kompetensi sudah memenuhi gitu ya, sehingga tidak ada hal-hal yang tadi itu bias dan lain sebagainya. Problemnya tentu ini kan program pemerintah, artinya ini semua pasti sudah diukur, betul, sudah ditakar seperti ini, seperti itu. Betul. Dan kita tahu, Bung, anggaran untuk pendidikan itu kan termasuk yang paling tertinggi di kementerian. Alokasi pendanaannya kan triliunan berapa itu saya kurang tahu. Tapi yang termasuk yang paling tinggi. Dengan dana yang sebesar itu dan termasuk yang paling tinggi pembiayaannya dari negara, kas negara, kenapa pendidikan kita itu kok seolah-olah jalan di tempat? Artinya fenomena yang terjadi di Nusa Tenggara Timur itu kan sebetulnya cerminan, refleksi yang sangat kuat bahwa ada problem besar dalam tata kelola pendidikan kita. Pemerataan, akses terhadap pendidikan di daerah-daerah tertinggal. Nah, ini kenapa? Ada apa sebetulnya? Kenapa uang sebesar itu, triliunan itu, tidak mampu kemudian membuat satu struktur pendidikan yang betul-betul terjangkau, ya kan, memberi dampak yang luar biasa, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya. Mestinya kan seperti itu. Tapi realitanya, Bu, Anda saksikan, kita rasakan, ya masyarakat kita masih belum tercerahkan, belum menjadi masyarakat yang berpengetahuan sebagaimana perintah Quran itu. Artinya bahwa tujuan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum berjalan. Komentar Anda? Iya, disinilah kelemahan kita dalam institusi pendidikannya, karena lagi-lagi orang-orang yang menduduki posisi strategi sebagai seorang leading sektor di Kementerian Pendidikan ini adalah struktur-struktur politis. Untuk Menteri Pendidikan kira-kira profesional. Iya, untuk saat ini iya. Ya, artinya Anda ingin katakan terjadinya berbagai tadi masalah yang saya kemukakan itu karena jabatan-jabatan ini jabatan politis di tempat. Jabatan politis. Artinya begini, Bu Ainun. Kita tidak bisa secara serius menetapkan satu sistem yang mana
sistem ini bisa terus sustainable. Ya, siapapun yang menduduki posisi Menteri Pendidikan misalnya, ya sistem ini tidak akan terganggu, artinya akan terus berjalan. Nah, artinya dari dasarnya memang belum ada. Ya Anda, you know lah hari ini. Ya, Artinya kan berapa kurikulum kita terus berganti. itu makanya tadi titik tekan saya adalah dengan biaya yang triliunan, 600 triliun. 600 triliun. Kenapa pendidikan kita itu masih seperti ini? Sampai harus ada yang meninggal, bunuh diri, anak kecil di usia SD, mengambil langkah seperti itu. Kalau Anda dikatakan bahwa ini karena jabatan itu, karena jabatan politis juga tidak, ya bisa diterima. Tapi sejauh ini lembaga-lembaga atau lembaga negara yang mengurusi pendidikan kan katanya profesional, orang-orang yang memang menduduki, orang-orang yang punya kapasitas di situ. Sampai hari ini, Bung, yang Anda katakan tadi, pendidikan kita ini belum jelas arahnya kemana, akar basis mau kemana sebetulnya nggak jelas. Poin Anda? Iya, saya sebetulnya belum selesai dalam menyampaikan. Sorry. Ya, sangat terlalu semangat sehingga ini akhirnya terpotong dan Anda bias dalam menangkap pesan saya. Oke. Ya, bahwa kemudian Pak Ainuddin, ya, pergantian yang terjadi dalam institusi ini adalah salah satu. Ya, Salah satu ya. Salah satu. Ya. Yang kedua adalah dalam struktur, ya, artinya para pengambil kebijakan atau bahkan ya orang-orang yang berada dalam institusi ini juga, ya memang proses proses perekrutannya itu bukan lagi sistem meritokrasi, ya, bukan lagi sistem tidak lagi berdasarkan Faktor-faktor kelayakan ya. kelayakan, capacity, ya, bukan lagi dilihat sejauh mana kemampuannya. Tapi tadi itu proses akomodatif. Siapa yang dekat, maka dialah yang mendapatkan itu. Ya. Sehingga wajar kemudian kalau dalam sistem yang berjalan hari ini terjadi bias. Ya, Padahal mengurusi hal urgent. ini hal mendasar. Ini menyangkut hidup. Ya, kita sedang berbicara tidak saja dari sisi psikologi, mental. Ya, ini mendasar bahwa pendidikan ini adalah kunci. Ya, kunci, Bung. Ya, kalau ini kemudian bersoal, artinya sistem yang berjalan ini bias, maka akan lahir anak-anak yang kosong. Kosong karena apa? Ini kan sebagai efek domino, Bu. Efek domino. Artinya orang-orang yang tadinya memiliki militansi dan sebagainya juga sangat memungkinkan untuk tergerus semangatnya. Hilangnya trust kepada pemimpin, kepada atasan. Ya. Ya. Kenapa? Mereka menyaksikan secara langsung permainan tadi akomodatif, kong kali kong, dan lain sebagainya. Akhirnya trust ini hilang. Bahwa seperti inilah sistem negara ini mengelola gitu. Nah, wajar kalau kemudian sistem pendidikan kita yang berjalan tidak, ya mohon maaf, Bung, saya sorry to say bahwa kita tidak kuat dalam hal itu. Sehingga seringkali ya istilah-istilah ABS asal Bapak senang. Ini kan kuat. Ya. Istilah ini kan sehingga orang ini melakukan sesuatu itu karena ingin dilihat. Karena ada posisi yang ingin diincar. Oke, lain sebagainya. Nah, begitu, Bu. Oke. Saya kira perbincangan ini kita dapat temukan poinnya. Tapi sebelum menutup, terakhir mungkin dari peristiwa ini meninggalnya seorang anak.
apa pelajaran paling mendasar, paling penting untuk dijadikan sebagai bahan refleksi, baik kita sebagai individu penyelenggara negara, aktor-aktor negara, atau kita sebagai rakyat yang kemudian menjadi entitas yang terdampak dari sistem tata kelola yang seperti itu. Singkat. Kolaborasi bahwa pemerintah dan semua stakeholder, ya, baik itu institusi pendidikan, institusi pemerintah dari sampai dengan RT RW ini harus berkolaborasi. Artinya betul-betul hadir di tengah masyarakat. Harus memastikan, ya, betul-betul harus memastikan, mengetahui kondisi rumah A, rumah B, rumah C, kondisi keluarga, ya. Sehingga apa? Kita punya langkah preventif. Ya. Pemerintah harus hadir. Ya. Edukasi ini harus jalan. Institusi pendidikan tidak hanya terfokus pada pembinaan anak-anak, tapi juga menjadi institusi pembinaan keluarga. Ya. Jadi orang tua itu jangan dikumpulkan pada saat seremonial penerimaan rapot semua. Tapi ini harus menjadi pertemuan rutin, minimal sekali sebulan. Disinilah pemerintah hadir. Ya. Ya. Harus diakui bahwa tidak sedikit warga masyarakat kita yang kehilangan trust kepada pemerintah ini. Ya. Obrolan ibu-ibu hari ini, baik itu di pasar, di tongkrongan, bicaranya biaya pendidikan. Kebijakan yang tidak tepat, kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat yang secara ekonomi kuat. Sehingga apa? Pemerintah harus memberikan pencerahan, merangkul masyarakat ini sehingga mereka ini tidak punya pikiran-pikiran yang akhirnya melebar dan ini mengakibatkan ya tidak kondusifnya ya tatanan masyarakat di lingkungan kita. Sehingga intinya adalah pemerintah hadir, ya, institusi pendidikan hadir, ya, dalam rangka mengedukasi masyarakat. Ya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah preventif, tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang bagi saya ini adalah catatan pahit bagi institusi pendidikan kita di awal tahun 2026. Dan mudah-mudahan ya pemerintah kita bisa mengambil atensi yang sangat dalam, ya, serius melihat peristiwa ini, sehingga ya kita berharap ke depan tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus yang sama kemudian terjadi dengan alasan yang remeh temeh yang seharusnya negara kita hari ini yang luar biasa, Bu, 600 triliun digelontorkan untuk dana pendidikan, tapi ternyata ini tidak mampu menjangkau masyarakat kita yang ada di bawah. Demikian, Bu. Luar biasa. Terima kasih Bung Adams atas waktunya. Tadi saya suka yang istilah terakhir Anda tadi, kolaboratif. Jadi itu kunci yang paling harus kita sekarang pegang, bahwa segala masalah yang ada ini dapat kita selesaikan kalau semua pihak, masyarakat, pemerintah itu membangun satu sistem komunikasi yang terpadu, termasuk kemudian tadi institusi pendidikan dan keluarga ya terlibat dalam sistem siklus kehidupan dalam pemajuan pendidikan. Terima kasih Bung Adam atas waktunya, dan pemirsa semua jangan lupa like dan subscribe channel ini, dan semoga Anda sehat semua. Assalamualaikum.